Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi Anda hari ini ya. Fokus kita sekarang ada di bab 6. Ini ngebahas soal jebakan konformitas. Ah iya, jebakan konformitas. Intinya soal kecenderungan kita ikut-ikutan gaya bicara orang lain gitu kan. Nah, kita mau fokus ke dua biang keladinya nih, jargon sama klise. Dua hal yang sering banget kita temui ya. Betul, jadi misi kita kali ini adalah ngulik kenapa sih kita sering nyangkut pakai bahasa bisnis yang kaku, yang itu-itu aja. Terus gimana caranya biar komunikasi kita lebih berkesan lah, nggak basi, biar Anda semua bisa kenali dan hindari jebakan ini. Setuju, penting banget ini. Saya langsung tertarik sama contoh di catatan Anda ini loh. Soal bingung lihat kata iconicity di gedung. Ini kedengarannya aduh kok aneh banget ya. Iya kan? Ini nunjukin banget betapa absurdnya jargon kadang-kadang. Itu kata apaan coba? Tepat. Dan itu langsung ke inti masalahnya. Materi Anda kan nunjukin orang sering pakai jargon itu harapannya biar kedengaran pinter, atau eksklusif, atau ya biar masuk aja ke grup tertentu. Biar dianggap bagian dari circle gitu ya. Iya, tapi ironisnya seringkali efeknya malah kebalikannya. Komunikasinya jadi terasa, hampa, malah bikin bingung, nggak efisien. Oh, jadi nggak cuma soal gaya doang ya? Bukan. Catatan Anda bahkan nyebut ada korelasi yang agak mengkhawatirkan antara jargon sama akronim yang ribet itu dengan inefisiensi di organisasi besar. Kayak PBB gitu katanya terlalu banyak singkatan internal malah bisa bikin kerjaan lambat. Wah, serius? Sampai segitunya ya dampaknya ke efektivitas kerja? Betul. Penelitian yang Anda kumpulin itu nunjukin ke arah sana. Dan bukan cuma soal efisiensi, tapi kejelasan juga. Nah, sama conviction, yakinan. Itu kan bisa fatal kalau salah konteks hukum. Bener juga. Atau kata fabrications. Di dunia fashion artinya komposisi bahan. Tapi di luar itu, ya artinya bohong. Iya. Terus ada lagi contoh dari industri minuman keras. Nyebut produknya liquid. Kedengarannya netral, tapi konotasinya bisa lain kan? Ini nunjukin ambiguitasnya jargon. Itu jadi ingat standar bagus yang Anda catat nih, Mother-in-law test dari Jen Psaki. Ah iya, tes ibu mertua. Idenya simple tapi kuat banget. Orang pinter di luar bidang kita, ngerti nggak sih apa yang kita omongin? Kalau nggak, wah, jangan-jangan kebanyakan jargon tuh. Praktis banget buat muji diri sendiri. Dan dampaknya lebih jauh dari sekedar bingung sesaat loh. Ini yang menurut saya paling bikin kaget dari salah satu studi di materi Anda. Apa tuh? Ternyata ada hubungan negatif antara penggunaan jargon di judul penelitian ilmiah sama jumlah sitasi yang didapat. Maksudnya gimana? Jadi, makin canggih atau eksklusif bahasa yang dipakai, makin banyak jargonnya, malah makin sedikit yang ngutip atau pakai ide itu. Bahasa yang eksklusif itu, ironisnya, malah bisa membunuh penyebaran ide kita sendiri. Wow, itu bener-bener ngebuka mata sih. Jadi niatnya mau kelihatan wah, malah bikin ide nggak nyebar. Justru itu. Nah, selain jargon yang teknis tadi, materi Anda juga nyorot sepupunya nih, klise. Klise ya, penyakit umum juga. Ada konsep dirty dozen yang disebut selusin frasa bisnis usang yang pasti sering banget kita dengar. Laser focused, consumer centric, think outside the box. Aduh banyak lah. Haha, ya. Coba aja diingat-ingat seminggu ini udah denger berapa kali. Persis. Berapa banyak yang Anda dengar atau mungkin Anda pakai sendiri minggu ini? Coba jujur. Klise ini rasanya aman ya karena semua orang pakai. Tapi ya justru itu masalahnya. Bikin pesan kita jadi generik, nggak tulus kedengerannya. Terus solusinya gimana? Materi Anda nyaranin klise swap out. Ganti aja pakai bahasa yang lebih spesifik, lebih jujur. Misalnya daripada bilang consumer centric, ya bilang aja terus terang. Bikin pelanggan senang itu tujuan utama kami. Oh, jauh lebih jelas ya. Dan lebih otentik rasanya. Jelas, lebih ngena. Terus ada lagi nih, fenomena klise grand slam di catatan Anda. Rentetan frasa kayak let's drill down, deep dive, unpack, double click. Hahaha, itu lagi. Semuanya artinya sama aja kan? Ayo kita bahas lebih detail. Iya, tapi saking seringnya dipakai ganti-gantian, jadi kayak suara dengung aja gitu, nggak ada artinya lagi. Bikin komunikasi jadi datar kayak robot. Dan kita semua kayaknya pernah ya kejebak rapat yang isinya robot semua ngomong gitu.
Pernah banget. Yang menarik kan gimana kita nggak sadar gitu, kejebak ngulang-ngulang ini, ngorbanin kejelasan demi frasa yang kedengaran profesional tapi sebenarnya kosong. Ini inti jebakan konformitasnya. Jadi pesan kuncinya jelas banget ya dari semua ini, ikut arus, milih konformitas, pakai jargon dan klise itu mungkin rasanya nyaman. Aman mungkin. Tapi bikin Anda dan ide Anda gampang tenggelam, gampang dilupain. Justru sebaliknya, berani ngomong pakai bahasa simple, lugas, spesifik, otentik, itu yang bikin Anda menonjol. Tepat. Itu nunjukin kejernihan berpikir, percaya diri, kualitas leadership sejati. Oke. Bahaya terbesar dari jebakan konformitas ini, ya seperti ditekankan di materi Anda itu ngorbanin keunikan. Potensi buat benar-benar didengar dan diingat. Cuma demi, ilusi keamanan linguistik. Milih buat nggak kelihatan. Padahal idenya mungkin bagus banget. Nah, karena itu ada tantangan menarik nih buat Anda dari materi ini. Coba deh lakukan semacam pembersihan leksikon pribadi. Mungkin beberapa hari atau seminggu. Pembersihan leksikon oke. Gimana tuh? Secara sadar, coba hindari jargon industri yang nggak perlu-perlu amat, sama klise-klise bisnis yang udah basi itu. Ganti pakai kata-kata yang lebih sederhana, lebih langsung, lebih nyambung sama situasi Anda. Menarik. Terus, perhatikan deh, ada bedanya nggak cara orang nanggepin ide Anda? Oke. Dicoba. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Dengan terus-menerus milih kata-kata yang umum dipakai, tapi sebenarnya nggak bermakna dalam, kira-kira seberapa besar ya potensi dampak dan pengaruh nyata yang mungkin tanpa sadar Anda hilangkan dari ide-ide brilian Anda? Pertanyaan bagus itu. Coba renungkan. Gimana bahasa yang lebih jujur, lebih jelas, lebih spesifik, bahasa Anda sendiri, itu bisa membuka potensi komunikasi Anda sepenuhnya?